Balik apa di ini, Pak? Balik, Pak. Balik kanan. Gede ya? Gede. Belum gede. Dewasa. Gede ya? Ayo. Go. Berarti milih mas ada milih ada kursi lagi nggak, dua lagi? Lihat tangannya, kata resnya belakangnya. Satu lagi ada. Wrestling yang lain dipanggil TBI nggak wrestling yang lain dipanggil bang, ada wrestling yang lain. Oh ya, aja belajar aja. Jadi kuncinya lagi. Bang berdiri. CPI. Tarik. Mana situ lokal Polres kan? Oh, di Reskrim. Oh, doorstop. Jadi diwawancara. Ngobrol. Mati ya? Ngobrol. Cek. Ngobrol. Cek 1 2. Kok kecil banget ini? Cek. Maksudnya pakai telepon ya, Cer? Udah masuk. Ada. Masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirkrim Pak Kasubdit Batanras, Pak Wakapolres Bantul. Di belakang ada Kasat Reskrim Kota dan Kasat Reskrim Bantul. Dari Polres Bantul dan Polresta ada di sini karena memang saling berkaitan peristiwa kejadian ini, sehingga Polda, Polresta, Polres Bantul sampai dengan Polsek bekerja sama untuk mengungkap peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Yang kejadiannya beberapa waktu lalu, dan alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat, berkat informasi yang diberikan oleh masyarakat, kerja keras yang dilakukan oleh seluruh personil, maka kita berhasil mengamankan beberapa orang yang terlibat pada peristiwa penganiayaan tersebut. Tentu peristiwa ini ada sebab musababnya, ada awalnya,
dan hal ini tidak perlu lagi kejadian sampai dengan besok-besok atau hari-hari berikutnya. Saya kira korban sudah cukup, tidak perlu ada korban kembali. Nah, rekan-rekan, untuk jelasnya peristiwa pengungkapan ataupun mungkin nanti secara lengkap bagaimana peristiwa itu terjadi, Pak Dirkrim akan menjelaskan kepada kita semua. Untuk itu silakan Pak Dirkrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang kami hormati rekan-rekan dari semua Polres, ada Pak Wakapolres, ada Kasat Reskrim jajaran, kemudian yang saya hormati Bapak Kasubdit Jatanras di Reskrim Polda DIY. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menegaskan bahwa Polda DIY, dalam hal ini Bapak Kapolda, telah memerintahkan penanggulangan secara komprehensif terhadap kasus-kasus jalanan yang menjadi fenomena, yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Perlu kami laporkan bahwa seluruh Polres, ada 5 Polres di jajaran Polda DIY, telah melakukan upaya-upaya preemptif, penangkalan, upaya pencegahan, preventif, hingga penegakan hukum. Masing-masing rekan-rekan tahu dan telah dilaksanakan rilis oleh masing-masing Kapolres. Ada perang sarung, kemudian berhasil mencegah orang yang tawuran, kemudian patroli mengamankan orang yang membawa sajam. Ini merupakan upaya-upaya komprehensif sebagaimana atensi dari Bapak Kapolda DIY. Kemudian untuk kasuistis yang terjadi seminggu yang lalu, Minggu dini hari tanggal 3 April, terjadi kasus tawuran, rekan-rekan. Kami garis bawahi, faktanya memang tawuran antara 2 kelompok dengan motif saling ketersinggungan, ejek-ejekan, memberi isyarat untuk saling menantang, mengeluarkan kata-kata makian, hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran yang mengakibatkan ada 1 orang korban yang meninggal dunia. Sebelumnya kami izin juga menyampaikan turut berduka cita dan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban atas berpulangnya saudara D terhadap peristiwa ini. 5 orang pelaku sudah kami amankan atas kerja tim sebagaimana arahan Bapak Kapolda DIY. Tim telah dibentuk. Setiap hari kami pimpin analisis dan evaluasi. Jajaran Polresta, Polresta Yogyakarta, Polres Bantul, dan Direktorat Reskrim juga dibantu oleh teman-teman dari intelijen, Sabara, dan Bimas. Kita berkolaborasi untuk menanggulangi secara komprehensif. Awal kejadian Minggu dini hari tanggal 3 April itu adalah ketika kelompok pelaku awalnya terjadi perang sarung. Kelompok pelaku ini berasal, atau nama grupnya saya tidak sebutkan ya, saya kasih inisial M. Nanti terlalu GR mereka, karena salah satu cita-cita kelompok-kelompok ini adalah pengen ngetop. Makin kita sebut makin senang dia, makin seperti kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal, untuk melakukan proses pembelajaran, untuk semacam ospek, senior menyuruh juniornya. Ada kecenderungan seperti itu berdasarkan fakta kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY. Kelompok pelaku ini yang tergabung dengan kelompok M itu sedang tawuran, perang sarung dengan kelompok V sekira jam 2.
di daerah perempatan Druwo. Kemudian akhirnya sebagian dari kelompok M ini, 2 motor yang dikendarai oleh 5 pelaku ini, itu melintas di ring road. Jadi dari Druwo mereka ke arah timur, ke ring road di jalur lambat. Tidak selang berapa lama, dari jalur cepat, melajulah 5 kendaraan. Ini merupakan kelompok korban. Kelompok korban melaju 5 kendaraan, terdiri dari 8 orang. Karena suaranya sangat keras, kemudian menyalip kelompok pelaku, sempat terjadi saling lirik dan ketersinggungan. Kemudian kelompok korban memulai dengan kata-kata, "Ayo Rene, Rene," sambil memberi isyarat. Ayo Rene, Rene itu artinya ayo sini, sini. Begitu. Seperti ajakan, ayo sini, sini. Nah, kemudian kelompok pelaku juga merespon dengan menggeber dan berupaya mengejar. Kemudian kelompok korban melanjutkan perjalanannya ke arah utara, yaitu menuju jalan Imogiri Barat. Dan proses ke sana, mereka salip-salipan, terjadi saling ancam, kemudian saling ejek, dan beberapa makian saling dikeluarkan. Hingga akhirnya kelompok korban mengarah kepada daerah Tungkap dan menuju Jalan Gedong Kuning. Kelompok korban sempat melihat ke belakang, ternyata kelompok pelaku tidak nampak. Akhirnya kelompok korban berbelok ke salah satu warmindo di Jalan Gedong Kuning. Ketika satu orang hendak memesan makanan dan yang lainnya hendak menyetandarkan kendaraannya, lewatlah lagi kelompok pelaku 2 motor tadi dengan menggunakan NMAX, dikemudikan 3 orang, dan satu lagi Vario, dikemudikan 2 orang. Itu nyalip dan langsung mengeluarkan makian. "Asu bajingan, wong di kowe." Ya, ini makian-makian. "Orang mana kamu? Asu bajingan." Nah, karena kelompok korban juga merespon, "Rene, Rene, sini, sini," sambil memberikan isyarat. Kemudian akhirnya pelaku meneruskan perjalanannya dengan kecepatan yang tinggi dan 4 motor menyalip. 4 motor korban mengejar, berusaha mengejar dengan kecepatan tinggi 4 motor. Namun di depan kurang lebih 1 kilometer dari Warmindo, itu pelaku 2 motor sudah balik kanan, menunggu korban. Kemudian si saudara MMA yang duduk di tengah di NMAX itu sudah menyiapkan alat, sarung dan batu untuk menunggu tibanya kelompok korban. Kemudian yang mengemudikan NMAX di belakang, saudara RS yang merupakan eksekutor, itu mengayunkan gear. Tolong ambil, Pak, maaf. Gear ini ukurannya 21 cm, dililitkan dengan sabuk bela diri. Ini 224 cm. Tersangka RS ini yang duduk paling belakang di NMAX, dia turun mengayunkan ini. Motor pertama kelompok korban tidak kena. Motor kedua yang duduk di depan tidak kena karena mengelak. Akhirnya mengenai korban yang duduk di belakang, kena di belakang karena muter gini, mengayun menggunakan ini, tersangka RS. Sehingga akibat perkenaan ini 140 meter dari proses pengayunan ini, korban terjatuh, tidak sadarkan diri, dan tidak sampai berapa lama
ditemukan oleh petugas patroli Direktorat Sabara Polda DIY yang sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan. Kemudian korban ditolong. Saat itu korban masih bernafas namun tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke rumah sakit Harjo Lukito dan telah ditangani oleh rekan-rekan medis. Namun jam 9.30 korban meninggal dunia. Terhadap para tersangka kami jerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidiar 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau penganiayaan berat. Penganiayaan berencana ancamannya maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya maksimal 7 tahun. 5 pelaku ini 2 masih SMK, usianya 18 hingga 21. Yang 3 lagi ada yang pengangguran dan ada yang kuliah di salah satu universitas. Kami tegaskan bahwa peristiwa ini berdasarkan fakta, motifnya sekali lagi adalah karena terjadi ketersinggungan, saling ejek antara 2 kelompok yang tidak saling kenal, namun pasti didahului proses saling ejek. Jadi korban itu bukan acak, bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat yang ingin terpaksa harus melakukan aktivitas dini hari terus berpeluang besar menjadi korban, bukan. Tetapi memang anak-anak muda, laki-laki, pelajar, anak-anak muda yang apabila mereka berkelompok minimal 2 orang, kemudian ketemu dengan kelompok lain yang juga minimal 2 orang, kemudian terjadi ketersinggungan, ejek-ejekan, ledek-ledekan, saling kejar, itu dimungkinkan salah satunya bisa menjadi pelaku dan salah satunya menjadi korban. Jadi kami tegaskan korbannya tidak acak. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses tawuran ini kelompok pelaku memang mempersiapkan diri, terbukti dengan membawa alat, ya, membawa alat sarung diisi batu dan juga sabuk bela diri ini disiapkan diikat dengan gear. Setelah para pelaku melakukan perbuatan ini, barang bukti ini dititipkan ke rekannya pelaku, saudara R, kemudian dititipkan kembali ke saudara A tanpa sepengetahuan saudara A. Akhirnya, mohon izin, ditemukanlah barang bukti ini tambahan. Setelah kita kembangkan di rumah saudara A, walaupun tanpa sepengetahuan A dan R ini saksi sampai dengan saat ini, ditemukan alat-alat ini. Ditemukan alat-alat ini, rekan-rekan. Ini masih kami dalami, kami masih kembangkan. Dan tentunya kami berharap peran serta aktif dari masyarakat. Kami akan mengupdate lagi data kelompok-kelompok remaja yang pernah melakukan keresahan hingga tindak pidana. Selanjutnya Bapak Kapolda menekankan kepada kami semua untuk meningkatkan upaya-upaya kepolisian secara komprehensif. Dan sekali lagi kami juga tidak dapat bekerja sendiri. Kami meningkatkan kerjasama dengan semua pihak. Mari sama-sama kita jaga Provinsi DIY ini adalah rumah kita, tempat kita tinggal, tempat kita mencari nafkah. Mari sama-sama kita jaga. Ada saluran komunikasi gratis bebas pulsa 110.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi dapat menghubungi 110. Kalau yang sudah terlanjur memfollow beberapa akun medsos Polda, akun Polres, akun Ditreskrimum, silakan bisa DM juga. Kami akan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Sekali lagi, penanggulangan kejahatan jalanan terus akan kami lakukan dari mulai upaya preventif hingga penegakan hukum. Dan kami akan bersatu padu dan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Mari sama-sama kita jaga DIY supaya aman, maju, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, Mas Tri, silakan. Kelima pelaku itu ditangkap di mana? Mereka sedang melarikan diri atau di rumah masing-masing? Terus eksekutornya yang mana, Pak? Ya. Rekan-rekan, penangkapan pelaku dilakukan waktunya siang hingga malam hari secara terpisah di rumahnya masing-masing. Ada yang sedang baru pulang dari bermain, ada yang sedang tidur-tiduran secara terpisah. Saudara RS selaku eksekutor yang mana? Angkat tangan. Balik semuanya. Yang eksekutor aja. Ya. RS ini usianya 18 tahun 10 bulan. Kepalanya jangan nunduk. 10 detik. Udah? 18 tahun 11 bulan. Pekerjaannya mahasiswa. Yang masih SMK angkat tangan. Gak bisa, Dan. Yang SMK balik kanan. Ini SMK. Kamu kuliah kan? Oh, SMK, kamu SMK. Pelakunya masih SMK. Eksekutornya masih SMK, kan? Tapi usianya 18. Jadi usianya adalah 18 2 orang, 19 1 orang, 20 2 orang. Masih SMK. Dan ada lagi? Silakan. Pertanyaan terkait dengan pasal yang ditahan ada unsur perencanaan ya, berencana. Itu berencananya itu apakah dibawa barang sudah dibawa atau pulang dulu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kaitannya sarung-sarung, perang sarung dengan kejadiannya ada korelasinya. Terima kasih. Yang pertama, korelasinya tidak ada. Jadi kelompok pelaku awalnya dari kelompok M melakukan perang sarung dengan kelompok V. Setelah perang sarung selesai, karena saya lupa tadi, perang sarung dibubarkan oleh jajaran Polres Bantul, digagalkan dan telah dibubarkan oleh jajaran Polres Bantul. Saat itu jam 2 dini hari, perang sarungnya terjadi di perempatan Druwo. Itu telah dibubarkan oleh jajaran Polres Bantul yang sedang patroli terbuka dan tertutup. Akhirnya pecahlah itu, tidak terjadi perang sarung. Kemudian akhirnya kelompok pelaku ini kelompok M itu di jalur lambat ring road dari ke arah timur, dia dari Druwo, kemudian ketemulah dengan kelompok korban. Kemudian persangkaan pasal 353 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, ancamannya 9 tahun. Subsidiar 351 ayat 3 penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Unsur berencananya tadi mereka sempat Iya. Itu nanti unsur berencananya nanti di pengadilan nanti ya. Ya. Dan alat memang disiapkan. Kan di bawah memang dari mulai Ya. perang. Berarti kelompok P ini kelompok lain, Pak ya? Bukan Kelompok lain. Bukan inisial kelompok korban. Bukan. Kelompok korban ketemu di ring road, saling ejek-ejekan juga. Ketersinggungan, kejar-kejaran, saling memaki. Rosi apa pertanyaannya? Dari RRI, Pak. Kalau terkait ini Pak Dedi, terkait dengan tersangka yang status mahasiswa ini, Pak, apakah dalam organisasi atau kelompok yang berinisial M itu dia sebagai
kepala gengnya atau seperti apa, Pak? Bukan, masih didalami Mas ya, kita kembangkan terus. Yang mahasiswa salah satunya alumni SMK tersebut. Iya, Pak. Yang alumni, yang mahasiswa itu pernah satu sekolah sama yang sekarang eksekutor sekolah. Paham? Maksud kami, apakah ini dia mengotaki dari kelompok M itu atau bukan? Masih kita dalami ya. Yang jelas mohon izin, tadi kami lupa menyampaikan, dari 5 tersangka ini, yang pertama saudara FAS itu perannya adalah joki ya, joki kendaraan NMAX. Pada proses itu dia juga ikut saling memaki, saling mengejek. Kemudian tersangka MMA ini duduknya di tengah di sepeda motor NMAX, dia membawa alat sarung dan batu. Kemudian di NMAX yang paling belakang adalah saudara RS, eksekutornya tadi, yang membawa alat gear yang diikat dengan sabuk bela diri. Kemudian yang di Vario adalah jokinya adalah saudara B alias A, itu jokinya. Kemudian yang duduk di belakang di Vario adalah saudara G. Dan terkait korban kan sempat mengejar kelompok pelaku, apakah mereka membawa alat tertentu gitu? Sampai dengan saat ini belum ditemukan. Sana, Mas Rik. Korban itu sempat dirawat beberapa saat di rumah sakit ya, Pak? Iya. Yang menyebabkan korban meninggal itu luka apa? Di kepala, di badan, terus luka sobek atau luka apa itu? Kita masih menunggu hasil visum. Ya, kita sudah memintakan. Dan kalau kelompok M itu sebenarnya kelompok apa dan apa geng pelajar seperti itu? Yang kedua, tanggal penangkapannya kapan ya? Tanggal penangkapan kemarin hari Sabtu sekira jam 20. Kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan hingga prarekonstruksi awal. M itu geng sekolah. Ya. Jadi sekaligus kita menyampaikan kepada orang tua yang anaknya masih di tingkat SMK, SLTA, SMA yang ada indikasi terlibat geng sekolah supaya disuruh berhenti. Ya, Polda, Polres sudah ada data geng-geng sekolah tersebut. Memang ketika tidak terjadi tindak pidana juga tidak bisa kita tindak. Untuk itu pencegahan dari terutama orang tua, pihak sekolah terhadap adanya geng-geng sekolah ini sangat dinantikan, sangat diharapkan perannya sehingga geng sekolah tidak berkembang semakin ke arah yang tidak baik. Ada lagi pertanyaan? Selama seminggu kabar di mana? Di rumah. Ya. Satu lagi, Pak. Pak. Tanya tadi di rumah. Mohon izin, Apa Pak. Neng? Satu lagi. Korban kan bawa gitar ya. Apa sebelumnya mereka nongkrong main gitar atau kelompok band atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan. Ya, yang jelas gitar itu dipeluk oleh korban saat korban posisi mengejar kelompok pelaku. Masih kita cek. Siap, ada Bang. Jadi rekan-rekan kami tambahkan, kelompok korban ini berangkat dari rumahnya masing-masing jam 22 hari Sabtu. Masih kami dalami apakah seizin atau tanpa seizin orang tuanya. Masih kami dalami. Kemudian mereka berkumpul nongkrong jam 24, mereka mobile berkumpul di Tugu. Kemudian mereka sempat balapan lari, main-main. Ya mungkin di situ gitaran dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ketemu dengan kelompok pelaku jam 2 lewat. Ya, dari Tugu ke alun-alun, kemudian baru ketemu kelompok pelaku. Nah, ini masih kita dalami, dan kalaupun diizinkan oleh orang tua, ini juga menjadi perhatian kita semua, anak-anak pelajar
jam 22 ke atas pelajar. Tugas utamanya adalah belajar ya. Kalau jam 22 masih diizinkan, ini juga menjadi perhatian kita semua. Jadi itu kelompok korban dari rumahnya kurang lebih jam 10, kemudian ke nongkrong di Tugu sampai sekitar jam 24, berpindah ke alun-alun selatan. Setelah itu mereka akan kembali. Tetapi ketika kembali itu dia sempat melewati ring road dan di jalur cepat dan melakukan balapan di antara para korban itu. Setelah itu baru prosesnya bersalipan dengan kelompok pelaku. Jadi memang sudah jalan dari sore. Ada lagi? Pak Yuri, seperti yang Pak Yuri tadi sampaikan, Polda kan sudah ada data terkait dengan geng Pak ya. Nah, tapi cuma belum bisa menindak karena belum ada tindak kejahatan. Itu bisa disampaikan Pak, sudah ada berapa yang terdata geng sekolah dan itu jumlah anggotanya bisa mencapai berapa Pak untuk awareness? Jumlah anggota geng? Jumlah geng dan anggotanya. Jumlahnya banyak ya. Jumlah hampir di setiap sekolahan di DIY ada gengnya. Hanya sifatnya yang masih manis-manis atau ada yang sudah brutal. Seperti M ini faktanya brutal yang bersangkutan ya. Kalau jumlah anggotanya nanti satu-satu saya tanyakan dulu. Sekarang saya belum bisa jawab jumlah anggota gengnya, saya belum bisa jawab. Dan yang brutal Pak, ada berapa? Ya? Yang brutal ada berapa? Saya belum bisa katakan secara pasti untuk yang brutal, tapi kan dari beberapa geng yang ada di DIY ini beberapa kali tertangkap, indikasinya itulah yang brutal. Maka sekali lagi sebaiknya pihak sekolah, pihak orang tua perhatikan anak-anaknya terhadap keikutsertaan geng sekolah. Bukan hanya geng sekolah, tapi ada juga geng-geng yang sifatnya lintas sekolah, ada juga. Nah itu juga pergaulan-pergaulan yang mungkin lebih banyak mengarah ke hal yang negatif. Cukup? Kalau untuk kelompok korban ini juga termasuk geng sekolah atau geng lintas sekolah? Mereka satu sekolah semuanya. Ya kelompok masih didalami. Yang jelas mereka berasal dari satu sekolah yang sama. Ada lagi? Sah burungnya tak tutup. Izin Bang, rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini ada 5 kasat reskrim hadir. Silakan rekan-rekan mau update karena kasat reskrim ini juga berhasil mengungkap, mencegah. Pak Wakapolres Bantul juga ada, silakan dilakukan doorstop. Mumpung ada kayak Kulon Progo, Sleman, Bantul, semuanya udah, Yogyakarta udah berhasil mencegah, masing-masing udah rilis di tingkat Polres dan tingkat Polsek. Kalau mau perlu pendalaman silakan dimanfaatkan momen ini ya rekan-rekan ya. Sudah cukup? Perlu barang bukti ditunjukkan? Ditunjukkan Pak, tunjukkan. Ratur sob. Siap dah, jangan diwawancara. Siap. Pertama di dosen di ngobrol. Nanti bisa. Keluar. Ya, ini lah. Ya.